Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari konsultan PT Nusantara Geospasial dan Surveying, kami akan memaparkan hasil identifikasi dan analisis risiko kesehatan keselamatan kerja pada kegiatan survei pelebaran jalan di Tembesi sampai Tanjung Berikat berdasarkan potensi bahaya serta kemungkinan terjadinya. Kami membagi tiga nilai diantaranya rendah, sedang, tinggi. Selanjutnya langsung saja ke pemaparannya untuk Rahmat Syahri Pouji Lubis. Oke. Selanjutnya saya akan membahas dari pengendalian risiko yang memang berfokus pada pengkelasan risiko sedang dan juga risiko rendah. Sebelum dari dijelaskan juga dari Arya Raka yang memang menjelaskan dari pengkelasan pengendalian risiko. Nah, kebetulan di sini untuk pengendalian risiko ataupun risiko rendah juga didapati dari proyek yang kita lakukan. Yaitu pertama contohnya dari risiko rendah itu seperti pertama penyusunan laporan, terus juga pengolahan data, dan juga rapat kerja bersama tim ataupun stakeholder pemegang proyek. Nah, kenapa hal tersebut masuk kepada risiko rendah? Karena memang dipengaruhi dari ergonomi dan juga kelelahan pekerjaan. Nah, dari hal tersebut maka dibuatkanlah solusi yang memang bisa mengendalikan dari risiko sedang tersebut. Contohnya pembuatan timeline untuk rapat kerja, untuk pengolahan data, dan juga penyusunan laporan yang memang secara jelas dan juga beruntun agar memang dari waktu yang digunakan itu tidak saling menabrak dan tidak membuat orang tersebut memiliki ataupun mengalami kecapean ataupun kelelahan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis risiko ataupun risiko yang berada pada kelas sedang. Untuk contohnya terlebih dahulu dari proyek yang kita lakukan untuk kelas sedang ini berada pada pengecekan data di lapangan dan juga pengadaan alat. Kenapa dari pengecekan data di lapangan dan pengadaan alat tersebut masuk ke dalam risiko sedang? Kalau bisa kita ketahui bahwasanya dari penggunaan alat di lapangan, pengecekan alat atau pengecekan data di lapangan, semua tersebut memiliki pasti risiko. Contohnya kalau di lapangan ditakutkannya terjadi macam-macam memang tidak kita inginkan. Maka dari hal tersebut pengendalian risiko untuk sedang ini kita menggunakan APD yang memang berstandar. Contohnya dari APD ini alat pelindung diri, pertama ada rompi safety, terus juga ada helm proyek yang safety, lalu ada juga sepatu yang safety dan juga baju ataupun celana yang memang punya standarisasi untuk safety di lapangan. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk pembahasan dari pengendalian risiko ataupun pengkelasan risiko dari rendah sampai sedang. Selanjutnya dari penjelasan risiko tinggi itu ada pada Farihin Alwi. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko tinggi dari analisis yang kita lakukan. Untuk kegiatan pertama yang memiliki risiko tinggi adalah mobilisasi dari Kota Bandung ke Kota Batam dengan risiko yaitu kerusakan lalu lintas. Dan untuk pengendalian sendiri yaitu dengan pengecekan kendaraan sebelum dilakukan proses mobilisasi. Dan untuk kegiatan yang kedua yang kemudian memiliki risiko tinggi adalah saat proses pengukuran di lapangan dengan risiko cuaca yang buruk. Dan untuk pengendaliannya yaitu dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap dan melakukan proses ketiga sebelum proses pengukuran di lapangan. Dan untuk kegiatan ketiga yang kemudian memiliki risiko tinggi adalah saat kita demobilisasi dari kembali ke Kota Bandung dengan risiko yaitu kelelahan. Dan untuk pengendalian sendiri yaitu dengan membuat jadwal istirahat yang cukup. Mungkin dengan diharapkan dengan pengendalian tersebut dapat menurunkan risiko sekecil mungkin. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurhanisa. Dari hasil analisis kami mempresentasikan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama risiko rendah, di mana risiko ini sekitar 0 sampai 25%. Lalu yang kedua risiko rendah sekitar 25 sampai 50%, dan yang terakhir risiko tinggi dari 50% hingga 75%. Maka pada saat proyek dilakukan, dibutuhkan tim pengawas untuk mengawasi kegiatan pada saat di lapangan. Dan setelah proyek dilakukan,
dibutuhkan evaluasi untuk mengetahui keamanan dan keselamatan para pekerja. Sekian pemaparan yang telah kami sampaikan. Diharapkan seluruh tim bisa bekerja dengan aman, disiplin, serta saling menjaga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.